kita semua pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Noli Bisi. Di sini saya memberikan sedikit cerita testimoni mengenai produk Biogrem. Terus terang saya baru mengenal produk Biogrem ini baru bulan November akhir ya, November akhir. Jadi saya itu divonis penyakit kista dari bulan Agustus. Nah, saya cerita awal, saya sih tidak tahu kalau saya itu kista karena semakin hari perut saya semakin membesar. Ini udah dada. Tapi waktu itu perut saya kayak orang hamil 5 bulan. Terus saya Ibu Tony dengan istrinya sempat ke rumah dan lihat memang perut saya besar kayak orang hamil 5 bulan. Nah, saya divonis, saya bukan tinggal di Jakarta, saya orang luar Jakarta, yaitu di Maluku Utara, Ternate. Kebetulan saya datang untuk check up. Saya check up di dokter di rumah sakit di Kelapa Gading itu. Bukan, ada satu lagi Progress. Royal Progress. Ya, Royal Progress. Ya. Di situ pertama saya membawa ibu saya. Ibu saya karena memang darah tinggi dan kolesterol. Harusnya dia yang diperiksa. Tapi saya juga masukin nama, saya bilang dokter ahli dalam yang periksa saya. Saya bilang, dok setelah ibu saya juga karena saya merasa kalau mau pipis itu kayak udah luas gitu, sedikit terus sakit di bawah perut. Tapi saya belum tahu penyakitnya apa. Habis ibu saya terus saya diperiksa. Begitu dia USG, langsung dia bilang, wah ibu, ininya kistanya sudah besar. Saya kaget. Oh iya pak, apa dokter? Ini coba ibu lihat. Memang betul kistanya udah besar. Nah, saya bilang gini, kira-kira berapa senti? Dia belum bilang, karena dia baru ahli dalam. Akhirnya dia kasih rujukan ke dokter ahli kandungan. Dan ibu harus besok sudah harus ke dokter ahli kandungan karena kista ibu ini sudah besar. Dia pencet kanan saya ini memang keras sekali nggak bisa bergerak. Akhirnya besoknya saya harus ke dokter ahli kandungan dan di situ dokter ahli kandungan lewat petunjuk dari ahli dalam, dia lihat oh ibu kita periksa lagi. Jadi USG-nya bukan cuma yang di perut tapi kita masuk lewat rahim ya. Jadi masuk lihat, waduh memang ibu ini udah besar sudah. Dia tanya mensnya gimana, saya bilang mensnya teratur waktu masih muda. Apakah ada masalah tentang haid? Saya bilang enggak, normal semua. Sampai saya sudah umur 48 tahun ini biasa-biasa aja gitu. Cuma memang waktu setelah perut saya besar ini karena mungkin pengaruh umur, mungkin haidnya udah terlalu bagus. Ya datangnya nggak tepat waktu ya. Akhirnya begitu dia lihat yang di televisi yang lebih besar lagi, dia bilang waduh ibu sudah harus dioperasi karena kistanya sudah besar sekali, kistanya sudah besar. Terus saya tanya, dia kasih tunjuk ya, dokter kistanya udah berapa senti? Dia bilang 13 senti. Saya tanya lagi, 13 senti itu segimana sih dok? Besarnya dia bilang sudah seperti kepala bayi, ibu. Hah? Saya langsung kaget. Pantesan perut saya kok seperti orang hamil 5 bulan. Singkat cerita, pulangnya adik saya telepon saya si Jeffrey. Terus gimana ya sih perkembangan dia? Saya langsung cerita begini Terus dia bilang, nanti kita mau datang, mau kasih tahu, siapa tahu minum. Oh iya datang, akhirnya datanglah si Jerry sama Pak Tony dengan istrinya cerita-cerita. Tapi saya bersemangat, memang sebelum itu saya bilang berdoa Tuhan, saya takut mau dioperasi sebenarnya. Kalau memang ada obat lain, kirim supaya saya bisa dapat. Dan kebetulan adik saya ini menceritakan itu dan saya suruh datang. Begitu dia datang cerita begitu banyak, saya nggak pakai lama-lama, saya bilang ini sudah yang saya akan coba. Karena dokter bilang harus ada operasi, dia sudah kasih tanggal untuk check up lab dan semuanya. Saya langsung bilang ke Jeffrey, saya ambil obat Biogrem sama KSCT sama Biomal. Biomal itu 2 dus ya waktu itu, sama ibu saya juga minum. Akhirnya saya bilang saya pulang dulu ke Maluku. 1 bulan saya aja setiap hari saya minum ini yang apel ini 1 hari itu 4 saset. Yang Biomalnya 2 saset. Selama sebulan saya minum sampai di kampung saya cerita. Tapi memang betul, begitu pertama kali karena saya cerita bahwa kedap pupuk saya itu udah lancar, memang sakit kayak gimana ya, saya mau cerita juga bingung. Tapi hari itu malam itu, begitu saya minum langsung dikasih di bawah lidah, dikasih besoknya itu saya ke belakang itu seperti gas keluar, seperti gas. Langsung saya telepon ke Jeffrey, saya bilang, saya sudah bisa pupuk terus kayak gas gitu. Saya sempat lihat dia itu kayak timbul gas itu. Saya bilang aduh, puji Tuhan siapa tahu memang ini udah keluar. Tapi memang perutnya masih besar. Sebulan saya di sana, saya hajar terus minum terus. Saya balik lagi ke Jakarta. Mau ceritanya mau periksa lagi, mau uji coba sudah minum ini apa betul apa enggak gitu kan, pasti kan mesti cari tahu betul apa enggak. Dan waktu yang dikasih untuk periksa ke lab, saya datang, begitu periksa ke lab, kolesterolnya bagus, ginjalnya bagus, semuanya bagus. Cuman ada sedikit darah yang katanya ada masalah di darah, tapi saya pikir itu tidak ada pengaruhnya karena semua kolesterol katanya kalau bisa itu kolesterolnya bisa naik, tapi ini semuanya bagus. Nah besoknya saya pindah lagi ke dokter ahli kandungan yang lain, bukan dokter yang pertama.
saya pergi ke dokter ahli kandungan di Hermina, Jatinegara. Begitu di sana, di USG lagi, di USG bukan yang biasa, yang lewat kami juga di USG. Terus dia bilang, aduh, apa namanya, ibu punya kisah nih masih ada. Terus saya tanya, yang mau saya tanya ini berapa senti? Terus dia bilang, ini dia ukur lama sekali ukur. Dia bilang, oh ini kisah ini sekitar 5 sampai 6 senti. Saya langsung bersyukur, waduh berarti sudah turun. Dari 13 senti, sudah turun sampai 6 senti. Terus dia bilang, ibu, di kandungan ibu begini. Saya bilang, oke. Dan memang sudah harus dioperasi, ya, sudah harus dioperasi karena perut saya nggak bisa kecil, masih tetap. Dan akhirnya tanggal 13 kemarin dikasih jadwal. Saya sebelum tanggal 13 itu harusnya tanggal 6, tapi karena ada hajatan, saya bilang, dok, saya minta mundur tanggal 13. Selama mau proses masa operasi itu, saya hajar terus minum biograding. Dan singkat cerita, saya masuk di meja operasi yang biasanya dokter operasi itu 1 jam saya dokter angkat kista, tapi saat itu saya hampir 2,5 jam. Karena apa? Ternyata di dalam kista saya sudah besar banget. Akhirnya kandungan saya diangkat, kista saya diangkat, jadi kosong. Sudah kosong, gitu. Semua memang harus diangkat. Nah, yang bikin saya gembira dan saya senang sekali, seminggu setelah saya dioperasi itu, setelah sadar, itu saya cuma 3 hari di rumah sakit, harusnya cuma 5 hari. Tapi begitu dokter hari kedua periksa saya, dia bilang, wah bagus sekali operasinya. Saya bilang, ada rasa apa? Tidak ada rasa apa dok di operasi itu. Ya biasanya kan ngilu, tapi saya bilang ngilunya bukan di bekas dipotong ngilu, di dalamnya aja. Oh iya, kakek bilang itu kan ibu jaringan ibu kan itu diputus semua, dipotong-potong. Jadi memang di dalam. Tapi bekas operasi di mana? Dokter sendiri bilang, waduh bekas operasinya bagus sekali, baru 2 hari. Itu baru 2 hari, itu bagus banget. Karena saya waktu jam 8 pagi harus jam 8 pagi harus operasi, malam itu jam 8 malam sudah harus puasa. Saya dari pagi sampai jam 8 malam tuh aja minum Biogen. Ya saya minum ini. Dan 2 hari itu terus langsung bilang, oh udah bisa pulang nih. Karena saya sudah bisa jalan, bisa kamar mandi gitu. Jadi 3 hari saya langsung pulang. 1 minggu dokter suruh balik lagi. Ceritanya 1 minggu untuk ambil hasil kista saya yang besar itu diperiksa di lab dulu. Apakah kista saya ini ganas atau tidak. Kalau dilihat dari dokter operasi pertama tuh suami saya sama anak saya begitu dipanggil keluarga dari Bimoli harus masuk ke ruang operasi itu kan biasanya lihat anak bayi. Tapi ini bukan lihat anak bayi, lihat kista saya yang begitu besar kandungan saya. Jadi tanya ke dokter, dok kira-kira ini bagaimana, karena warna dari kista itu memang ngeri banget gitu. Lihatnya dari luar ngeri banget gitu. Jadi dokter bilang nanti aja seminggu lagi baru kita tahu hasilnya. Ya sehingga seminggu lagi saya datang, dia periksa dulu tempat operasi saya, dia bilang bagus sekali, operasinya udah kering, udah bagus. Terus saya tanya, dok kira-kira saya mau minum obat lagi apa enggak? Dia bilang sudah nggak perlu minum obat, itu bagus. Jadi udah nggak perlu minum obat lagi, obat itu racun. Ini dokter yang ngomong, ya dia bilang dokter ahli kandungan profesor juga, obat itu racun bu. Jadi udah kalau ibu udah sedih nggak perlu minum obat lagi. Yang saya herannya teman saya di Maluku sana, dia operasinya di Manado, sama seperti saya, operasinya sama semua, angkat kandungan kiri dan kanan. Ovariumnya itu diangkat semua, tapi dia dikasih dokter 3 bulan harus minum konsumsi obat anti nyeri, ya seperti itu, anti nyeri yang paling utama itu dikasih. Dia harus 3 bulan. Saya langsung bilang dia, loh saya nggak dikasih obat, saya cuma seminggu pertama itu aja. Tapi setelah obat itu saya minum ini, setelah obat itu saya minum ini. Jadi saya langsung bilang dia, saya nggak dikasih obat, loh saya dikasih obat 3 bulan harus minum dan balik kontrol. Sebenarnya saya disuruh kontrol tapi tidak dikasih obat. Ya itu yang bikin saya heran, saya tidak dikasih obat sama sekali sampai hari ini ya. Ya sebenarnya kemarin harus balik lagi ke dokter, tapi karena dokter masih keluar kota, nanti tanggal hari Jumat untuk periksa terakhir suruh saya balik, dia jangan ketemu saya lagi. Akhirnya begitu selesai dia periksa, dia bilang sudah tidak perlu minum obat lagi. Akhirnya kita duduk di depan meja dokter terus ambil hasil lab itu. Dia bilang tunggu ya bu, saya suruh perawat ambil. Begitu dia ambil hasil labnya, dia baca dari awal sampai bawah. Dia diam sebentar, langsung sampai terakhir langsung bilang ini yang saya takutkan. Ya bahasanya gitu, ini yang saya takutkan. Yang saya langsung kaget, takutkan ini ada 2, baik atau tidak kan gitu. Ini yang saya takutkan. Saya tanya kenapa dok? Hasil dari tes lab ibu semuanya bersih, bagus sekali. Artinya itu semua Tuhan, tapi Tuhan kasih lewat produk ini. Karena apa? Saya konsumsinya jelas. Karena begini, karena kalau saya pikir secara logika, kalau dokter dari awal sudah ragu-ragu dan ada sesuatu yang jelek di kista itu, tetapi begitu dia tahu, begitu di lab kan hasil kista itu di lab, ternyata semuanya bersih, tidak ada jaringan yang jahat. Artinya dari kista itu tidak ada yang
kita takutkan kayak kanker atau apa begitu, tapi tidak ada, semuanya bersih, dan saya percaya itu berkat produk yang kita minum, dan juga kita beriman bahwa kalau kita yakin apa yang kita ingin itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi itu saya yakin Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna, betul. Kadang-kadang kita ajak makanan itu memang harus cepat-cepat di compare dengan produk ini sehingga kita semua bisa sehat. Kira-kira itu saja yang menjadi testimoni saya malam hari ini.